Kemudian biaya konsumsi KPPS, yaitu 1.800.000 per TPS dikali 8 TPS sama dengan 14.400.000. Sehingga total belanja bahan, yaitu belanja TK dan konsumsi pada Februari 2024 sama dengan 39.400.000. Ya, kali ini saya akan perkenalkan lampiran surat penyertaan tanggung jawab belanja untuk panitia pemungutan suara atau PPS dari bulan Desember tahun 2023, Januari 2024, Februari, Maret, dan April tahun 2024. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin download format ini, silakan di-download dan link downloadnya telah kami siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Tetapi sebelum teman-teman download, ada baiknya mendengarkan dulu keterangan cara pengisian dari lampiran SPTJB ini. Karena lampiran SPTJB ini akan berbeda-beda bagi setiap desa atau setiap TPS, tergantung dari jumlah TPS-nya. Nah, kita mulai dari lampiran surat pernyataan belanja untuk Desember tahun 2023. Nah, untuk bulan Desember ini kami masih menggunakan format lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja yang diisi secara otomatis yang ada di video kami sebelumnya. Di mana ketika kita akan mengisi lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini, kita cukup mengubah bulan yang ada di tombol ini. Jadi misalnya di bulan November, bulan 11, di sini akan terisi otomatis November, dan data yang ada di dalam sini adalah data untuk kondisi pada bulan 2023. Dan seterusnya ketika kita akan mengisi bulan 10 atau Oktober, maka di sini akan berubah, dan data yang akan di sini, yang ada di sini akan berubah secara otomatis, yaitu data di bulan Oktober 2023, dan begitu seterusnya. Di bulan Desember ini adalah data untuk bulan Desember tahun 2023, dan ini berasal dari basis data yang telah kami buat dan telah kami perkenalkan di video kami sebelumnya. Nah, ini adalah situasi untuk panitia pemungutan suara atau PPS yang mempunyai 8 TPS, dan karena TPS-nya 8, maka pantarlinya juga terdiri dari 8 pantarli, dan gaji pantarli per bulan itu sama dengan 8 dikali 1 juta sama dengan 8 juta. Nah, bagi teman-teman yang pantarlinya berbeda, silahkan diubah di sini ya. Jadi kalau misalnya pantarlinya 10, maka seperti di sini menjadi 10 juta. Dan ini juga diubah menjadi 10 juta. Maka secara otomatis data yang ada di bulan Desember ini akan berubah. Saya kembalikan untuk TPS yang TPS-nya berjumlah 8 TPS, dan itu berarti pantarlinya juga 8 sehingga honor pantarlinya 8 juta. Maka ini adalah lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk TPS dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS pada Desember 2023. Berhubung karena ada penambahan item belanja pada bulan Januari dan Februari 2024, yaitu biaya BIMTEK KPPS pada bulan Januari dan biaya operasional KPPS pada bulan Februari, maka format isian lampiran SPTBJ yang kita buat pada tahun 2023 sudah tidak bisa dipakai lagi. Oleh karena itu, untuk membantu teman-teman PPS membuat lampiran SPTBJ bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024, kami sediakan format baru. Teman-teman cukup mengisi data pada sheet data 2024, dan format isian lampiran SPTBJ pada setiap bulan akan terisi secara otomatis. Perhatikan penjelasannya dengan seksama, karena sekalipun format ini terisi otomatis, tapi akan berbeda untuk setiap desa tergantung dari jumlah TPS-nya. Simak baik-baik. Nah, kita mulai dari anggaran pada Desember atau sampai dengan Desember 2023. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis belanja untuk panitia pemungutan suara ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu belanja honorarium, kemudian yang kedua belanja bahan atau belanja APK ditambah belanja konsumsi pada akun 921212, dan kemudian ada belanja bahan non operasional lainnya atau sering kita sebut belanja transportasi pada akun 921519. Nah, untuk data sampai Desember 2023, ini saya ambil dari data yang ada di sini. Nah, jadi ini saya isi secara otomatis. Ini sama dengan belanja honorarium sampai dengan Desember 2023 di sini. Artinya, kalau ini berubah 96.850.000, maka otomatis data yang ada di sini juga akan berubah. Ini 96.850.000. Nah, ini pada setiap PPS
Data ini bisa berubah-ubah tergantung dari jumlah TPS atau jumlah pantarlinya. Nah, saya contohkan untuk desa yang misalnya hanya mempunyai 1 TPS untuk satu desa, berarti pantarlinya hanya 1 orang, dan honor pantarli itu hanya 1 juta. Kita ubah di sini, 1 juta, sini 1 juta, jadi bulan Maret 1 juta, kemudian April 1 juta, maka secara otomatis data yang ada di bulan Desember ini akan berubah, yang tadinya 96 juta berubah menjadi 82 juta, dan secara otomatis data yang ada di sini juga ini akan berubah. Jadi di sini 82.850.000, ini pun berubah menjadi 82.850.000. Nah, jadi data ini akan terisi secara otomatis dan berkelanjutan dari Desember 2023 sampai nantinya April tahun 2024. Nah, kemudian kita akan melihat data pada bulan Januari 2024. Data untuk Januari 2024. Untuk belanja honorarium, honor PPS masih sama, yaitu 7.350.000. Kemudian belanja bahan atau belanja ATK dan konsumsi, belanja OPS-nya masih sama, yaitu 1 juta 1 bulan pada bulan Januari ya. Kemudian ada penambahan, yaitu konsumsi BIMTEK untuk KPPS. Nah, ini mungkin berbeda-beda untuk setiap kabupaten, dan ini adalah contoh biaya konsumsi untuk salah satu desa atau salah satu TPS, yaitu nilainya 71.000 per KPPS. Dan karena satu KPPS-nya terdiri dari 7 orang, dan PPS ini atau desa ini terdiri dari 8 TPS, maka konsumsi BIMTEK KPPS-nya ini kita kalikan 71.000 dikali 7 orang kali 8 TPS. Ini sama dengan 3.976.000. Nah, sehingga jumlah belanja bahan ATK pada bulan Januari 2024 yaitu senilai 4.976.000. Nah, kemudian untuk belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi di bulan Januari ini terdiri dari 2 jenis belanja. Yang pertama yaitu OPS PPS sebesar 1 juta. Kemudian transportasi untuk BIMTEK KPPS yaitu senilai 75.000 per KPPS dikali 7 orang dikali 8 TPS. Nilainya sama dengan 4.200.000. Nah, berarti jumlah belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi untuk Januari tahun 2024 ini sama dengan 5.200.000. Nah, kemudian untuk jumlah belanja sampai dengan Januari 2024, jumlah belanja sampai Januari 2024 ini adalah jumlah belanja yang dimulai dari bulan Desember sampai dengan Januari. Nah, artinya untuk belanja honorarium sampai dengan Januari 2024 ini adalah jumlah belanja dari honorarium Desember 2023 ditambah jumlah belanja honorarium Januari 2024. Jadi 82.850.000 ditambah 7.350.000 sama dengan 90.200.000. Nah, kemudian pada belanja bahan atau belanja ATK dan konsumsi, jumlah belanja sampai Januari 2024 ini sama dengan jumlah belanja pada bulan Desember ditambah jumlah belanja pada bulan Januari, yaitu 8.500.000 ditambah 4.976.000 sama dengan 13.476. Nah, untuk belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi, jumlah belanja sampai dengan Januari 2024 ini sama dengan jumlah belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi pada bulan Desember 2023 yaitu 8.500.000 ditambah jumlah belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi pada Januari 2024 yaitu 5.200.000 sama dengan 13.700.000. Nah, seterusnya untuk bulan Februari ini saya hide atau saya sembunyikan dulu supaya lebih mudah dipahami. Untuk bulan Februari, belanja honorarium ini terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja honorarium PPS senilai 7.350.000 dan belanja KPPS. Nah, belanja KPPS ini terdiri dari belanja honorarium ketua KPPS, anggota KPPS, dan kemudian petugas ketertiban TPS atau Linmas,
1 TPS nilainya 9.200.000 dikali 8 TPS sama dengan 73.600.000. Sehingga total belanja honorarium pada Februari 2024 sama dengan 80.950.000. Nah, kemudian untuk belanja ATK atau belanja bahan Februari 2024 ini terdiri dari 4 jenis belanja. Yang pertama yaitu OPS PPS sebesar 1 juta, biaya pembuatan TPS KPPS yaitu 2 juta per TPS dikali 8 TPS sama dengan 16 juta. Kemudian untuk operasional KPPS senilai 1 juta per TPS dikali 8 TPS sama dengan 8 juta. Kemudian biaya konsumsi KPPS yaitu 1.800.000 per TPS dikali 8 TPS sama dengan 14.400.000. Sehingga total belanja bahan yaitu belanja ATK dan konsumsi pada Februari 2024 sama dengan 39.400.000. Kemudian untuk belanja bahan operasional lainnya atau belanja transportasi pada bulan Februari 2024 ini terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu 1 belanja operasional PPS senilai 1 juta dan belanja sewa scanner yaitu 500.000 per TPS dikali 8 TPS sama dengan 4 juta. Sehingga jumlah belanja untuk belanja bahan operasional lainnya pada Februari 2024 sama dengan 5 juta. Nah, kemudian untuk jumlah dana sampai dengan Februari 2024 untuk belanja honorarium ini terdiri dari honorarium Februari 2024 yaitu 80.950.000 ditambah dengan honorarium sampai Januari 2024 senilai 90.200.000 sama dengan 171.150.000. Kemudian untuk belanja bahan atau ATK dan konsumsi sampai dengan Februari 2024 ini sama dengan jumlah belanja pada bulan Februari 2024 ditambah jumlah belanja bahan sampai dengan Januari 2024 yaitu 13.476.000 ditambah 39.400.000 sama dengan 52.876.000. Nah, seterusnya jumlah belanja bahan operasional sampai dengan Februari 2024 ini sama dengan jumlah belanja bahan operasional pada bulan Februari 2024 ditambah jumlah belanja bahan operasional sampai dengan Januari 2024. Jadi nilainya 13.700.000 ditambah 5 juta sama dengan 18.700.000. Nah, kemudian selanjutnya untuk bulan Maret. Kemudian untuk bulan Maret dan April 2024 ini saya kira ini tidak akan jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, yaitu hanya terdiri dari honor PPS dan biaya operasional PPS. Nah, kemudian dari data ini kita masukkan ke dalam lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, jadi di sini saya sudah membuat rumus secara otomatis, di mana ketika kita merubah data yang ada di sini, maka secara otomatis data-data yang ada di dalam lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini juga akan berubah. Ya, perhatikan di sini pada bulan Februari 2024, di sini untuk belanja bahan sampai dengan bulan ini senilai 52.876.000. 52.876.000. Nah, jika datanya ini dirubah, katakanlah misalnya biaya konsumsi di 1 PPS hanya 1 juta misalnya. 1 juta. Nah, otomatis di sini berubah, yang tadinya 52 juta sekian-sekian, di sini tinggal 39 juta sekian-sekian. Nah, artinya untuk merubah data yang ada di dalam format ini, teman-teman cukup mengubah data yang ada di data basic kita di sheet ini, data 2024. Jika data yang ada di database-nya sudah benar, maka semua lampiran SPTBJ dari Desember 2023, Januari 2024 sampai April 2024 akan terisi dengan benar dan akurat untuk semua kolom. Teman-teman PPS tinggal print sesuai kebutuhan. Selamat mencoba, dan nantikan video selanjutnya yaitu format bukti penerimaan Januari sampai April 2024. Terima kasih sudah mendukung channel kami.